Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sejenak bermunajat memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 1 Padang berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fi awwalina wal akhirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur dan kehadiran-Mu atas segala nikmat, atas segala rahmat dan limpahan kasih sayang-Mu, izinkanlah kami dalam melaksanakan kegiatan ini agar berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan menghasilkan guru-guru yang senantiasa melaksanakan budaya positif, berbagi hal baik dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami menjadi guru-guru yang senantiasa membimbing dan mendidik anak-anak kami dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu guru kami, dosa anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang kepada Ibu Siti Yuliana MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Padang, dan yang saya hormati Bapak Ibu TU dan karyawan SMA Negeri 1 Padang. Yang pertama dan utama, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di SMA Negeri 1 Padang tanpa halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah.
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini calon PDB kita, Bu Risma dan Bu Beri akan melaksanakan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya-budaya yang positif yang akan mendukung proses pembelajaran yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai orang yang menjadi panutan oleh anak-anak dan masyarakat yang ada di SMA Negeri Solo Pandang. Budaya positif ini nanti kalau bisa, kalau setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Beri dan Bu Risma, harapan saya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita di SMA Solo Pandang, Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu akan mendapat pemahaman tentang apa itu budaya positif, ya apa itu hukuman, apa itu restitusi, dan apa itu konsekuensi. Dan dampaknya pada anak itu seperti apa? Kalau hukuman, kalau restitusi dan konsekuensi, itu semua akan dijelaskan panjang lebar oleh Bu Beri dan Bu Risma. Sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap apa yang nanti kita dapatkan itu akan bermanfaat bagi kita semua dan minimal bisa diimplementasikan. Kalaupun tidak langsung, ya tidak langsung harus drastis, kita tidak akan melakukan hukuman, langsung kita eksekusi, tapi itu suatu hal yang melalui proses yang terus-menerus. Jangan lelah-lelahnya Bapak Ibu, ya mari kita tanamkan budaya positif, tidak hanya ke anak-anak, memang harus dari kita sendiri. Kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita. Kalau kita menyuruh anak-anak untuk melakukan hal-hal positif, harusnya kembali ke diri kita. Apakah kita sendiri juga sudah berbuat seperti itu? Apakah kita juga sudah datang tepat waktu? Apakah kita juga sudah mengajar kewajiban kita kepada anak-anak? Apakah kita juga sudah melakukan hal-hal positif yang patut diteladani oleh anak-anak? Saya kira ini semua akan berdampak ya pada anak-anak. Oleh karena itu, saya berharap Bu Risma, Bu Beri minimal bisa menjadi teladan untuk kita semua. Silakan inovasi, kreativitas apa yang Anda dapatkan, ya, yang Bu Beri dan Bu Risma dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak, silakan diimplementasikan di sekolah kita. Walaupun tidak bisa langsung bagus atau langsung semuanya diterapkan, tidak apa-apa, semuanya juga perlu proses. Saya dan Bapak Ibu semua ya juga belajar, Bapak Ibu, bukan hanya anak-anak kita yang belajar. Walaupun saya juga beberapa konsep yang saya pahami, insya Allah saya sudah mulai terapkan sedikit demi sedikit. Walaupun belum bisa maksimal, tapi saya tetap berusaha untuk mengimplementasikannya. Dan harapan saya Bu Beri dan Bu Risma nanti juga bisa membantu sekolah untuk menanamkan atau mengembangkan budaya-budaya positif yang sudah kita tanamkan terlebih dahulu, kemudian nanti akan dikembangkan supaya lebih baik dan lebih kuat hal-hal positif yang membudaya di SMA Solo Pandang. Kita tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi kita sebagai guru itu yang utama adalah yang pertama menjadi teladan untuk semuanya. Ya, saya juga baru belajar, Bapak Ibu. Saya selalu sampaikan saya baru belajar. Dan Bapak Ibu juga jangan ya sama, artinya sama juga begini aja seperti itu. Iya Bapak Ibu, saya baru belajar. Ya harapan saya kita semua belajar. Jangan hanya untuk anak-anak yang belajar saja, kita semua juga belajar. Apapun itu yang positif, yang menjadi yang menjadi hal kebaikan, ya yang akan kita nanti kita terapkan bersama-sama. Walaupun sekarang yang memberikan konsep di sini, memberikan pemahaman di sini juga di Bu Risma, harapan saya kita semua nanti yang mengimplementasikan budaya-budaya positif yang ada di SMA Solo Pandang. Silakan ibu guru yang keren-keren ini ya
mumpung masih muda-muda ya, saya yakin banyak ide atau gagasan untuk menjadikan sekolah ini lebih baik, lebih bermanfaat untuk diri kita minimal, untuk para bapak ibu guru, untuk siswa di SMA Teluk Pandan, dan untuk masyarakat di SMA Negeri 1 Teluk Pandan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, acara selanjutnya kita mau pemanasan dulu biar nggak tegang. Bapak Ibu dimohon diri. Kita mau ice breaking langsung dipimpin sama Mas. Ayo Bapak Ibu silakan berdiri, kita refresh dulu. Aduh, Bu Yuli mau di mana? Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Di tengah sekalian Bu Yuli. Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapat, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi sepuluh, siap berdoa. Terima kasih Bu. Iya. Oke, setelah ini langsung ke acara inti, yaitu pemaparan oleh guru calon penggerak. Oh, salah. Pemaparan oleh calon guru penggerak yang tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Teluk Pandan yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Dewi Rizky, AMPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesediaan waktunya untuk bisa hadir pada acara sosialisasi atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, di mana modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif seperti itu. Jadi maksud dan tujuan kami untuk memberikan sosialisasi ini adalah kami ingin membagikan ilmu apa yang sudah kami pelajari di calon guru penggerak selama kurang lebih hampir 2 bulan ini. Jadi selama kurang lebih hampir 2 bulan ini kami sudah melaksanakan 4 modul, sedang melewati 4 modul, dan sudah di tahap akhir modul pertama. Kemarin juga kami sudah melakukan post-test seperti itu, dan puncaknya modul 1 itu adalah melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif ini.
1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu di sini nanti kita sama-sama sharing gitu ya, sama-sama belajar tentang budaya positif itu seperti apa dan seterusnya. Jadi kami tidak bermaksud menggurui ataupun kami bermaksud mengajari, tidak seperti itu, tapi kita sama-sama berbagi. Jadi kami akan membagikan beberapa hal yang sudah kami dapatkan di CDP. Ya, jadi konsep utama modul budaya positif itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin sebenarnya konsep-konsep ini di bimbingan konseling itu mungkin sudah sering didengar oleh Pak Zainuddin. Mungkin nanti kita bisa sharing Pak Zai seperti itu ya. Jadi selain kita sebagai guru gitu ya, kita harus tahu sebenarnya budaya positif itu muncul karena apa? Apa yang membuat atau apa yang melatar belakangi budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah? Yaitu ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran sekarang harus dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi paradigma pembelajaran sekarang itu kan mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Jadi mengutamakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Jadi secara tidak langsung kita memang harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran itu dengan karakteristik masing-masing anak. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwa prinsip pembelajaran harus terdiferensiasi. Bagaimana caranya pembelajaran yang berdiferensiasi? Menurut pemahaman saya, kita harus melakukan terlebih dahulu tes diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik ataupun gaya belajar siswa tersebut. Jadi bisa kita lakukan di awal tahun seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar, itu nanti kita akan menyesuaikan gaya belajar apa yang cocok dengan murid tersebut. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru menggunakan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa atau peserta didik. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika di dalam kelas kita menggunakan metode yang berbeda dalam pembelajaran. Memang agak sedikit melelahkan seperti itu ya, karena kita akan membuat metode yang berbeda di beberapa siswa. Contohnya waktu saya mengajar materi pengukuran seperti itu. Jadi saya menganalisis terlebih dahulu siswa ini cocoknya gaya belajarnya kinestetik, audiovisual, atau hanya visual saja. Jadi saya melakukan tes lewat Padlet seperti itu ya. Saya berikan beberapa pertanyaan, kemudian nanti saya kelompokkan anak-anak ini yang mana yang gaya belajarnya kinestetik, yang mana yang gaya belajarnya visual, yang mana yang gaya belajarnya audiovisual. Jadi ketika saya menyampaikan materi tentang pengukuran atau menggunakan alat ukur, jadi saya menyesuaikan. Untuk anak-anak yang kinestetik, saya langsung menggunakan alat. Jadi mereka langsung pegang alatnya. Alatnya apa? Alatnya jangka sorong dan mikrometer skru. Sedangkan kalau anak yang audiovisual, saya menggunakan virtual lab. Jadi ada virtual lab namanya pet lab. Di situ ada bisa kita gunakan mikrometer dan jangka sorong menggunakan virtual lab tersebut. Kemudian untuk anak yang visual, saya hanya menggunakan gambar. Jadi saya buatkan LKPD, kemudian ada gambarnya. Nah, dengan melihat gambar saja mereka sudah bisa mencari atau menghitung alat yang akan digunakan menggunakan jangka sorong dan mikrometer.
mikrometer seperti itu kalau di pelajaran saya. Mungkin di pelajaran lain juga bisa diterapkan, dan memang mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah ya menerapkan atau melakukan tes diagnostik awal tersebut. Jadi ada 3 strategi dalam menentukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Jadi nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing dan karakteristik dari masing-masing siswa. Next. Ya, Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita memaknai arti kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Artinya kita sedikit memaksa seperti itu ya untuk melakukan disiplin itu. Jadi membuat seseorang itu tidak nyaman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ekstrinsik artinya motivasi yang memang muncul dari dalam diri siswa tersebut, bukan karena adanya motivasi-motivasi luar yang lain seperti itu. Next. Ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Saya nyontek dikit di sini ya. Untuk kebutuhan bertahan hidup, itu contohnya seperti makanan, pakaian, air, tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan kasih sayang itu adalah kebutuhan yang meliputi rasa cinta, kemudian hubungan sosial, penerimaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan penguasaan itu artinya kebutuhan power ya, kebutuhan akan rasa berdaya, rasa mampu dan berpengaruh. Jadi manusia itu memang butuh hal-hal yang seperti itu juga. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, artinya freedom, kebutuhan yang meliputi kebutuhan otonomi, pilihan dan kontrol atas keinginannya sendiri atau kehidupannya sendiri. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan, artinya kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang saling berkesinambungan. Jadi kalau salah satu di antaranya mungkin kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi, mungkin bisa jadi perilaku manusia tersebut menjadi berubah. Jadi kalau di dalam pembelajaran mungkin kita bisa melakukan kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Kita bisa mempersiapkan kelas yang nyaman seperti itu. Kemudian kalau untuk kasih sayang kita memperlakukan siswa dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Kemudian untuk penguasaan kita membebaskan anak untuk misalnya menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian kebebasan kita membebaskan anak dengan gaya belajar apa terserah mereka untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan untuk kesenangan tentunya kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik siswa tadi. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada beberapa hal, contoh seperti itu ya. Ketika motivasi itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan supaya dia tidak dihukum, maka dia melakukan disiplin. Kemudian ketika motivasi itu tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka murid akan melakukan
imbalan. Jadi misalnya saya mau kumpul tugas sama Bu Erna jam 7 teng biar nanti saya dapat bintang atau saya dapat beng-beng begitu. Jadi itu juga termasuk motivasi ekstrinsik ya, bukan intrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan jika perilaku atau motivasi disiplin itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, maka murid akan melakukan disiplin dengan sadar dan akan nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Jadi dia dari dalam lubuk hatinya memang menanamkan bahwa saya harus disiplin supaya untuk kembali pada diri saya sendiri, seperti itu. Jadi kalau seperti ini itu yang baru dinamakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang memang tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Jadi bukan dari karena takut dihukum ataupun pengen diberikan imbalan, seperti itu. Di sini ada beberapa konsep disiplin. Sebenarnya ada tambahannya, konsep disiplin identitas gagal. Jadi konsep disiplin, tapi sebenarnya bisa dikatakan bukan konsep disiplin. Jadi konsep disiplin identitas gagal. Jadi jika kita memberikan disiplin dengan hukuman, maka itu akan menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksakan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Kemudian jika kita menerapkan konsep disiplin dengan penghargaan, maka yang pertama tidak efektif, merusak hubungan atau ada membuat sifat iri dengan teman-temannya, seperti itu ya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Jangan ribut, direkam loh. Kalau konsep disiplin kita lakukan dengan menggunakan konsekuensi, maka penguatannya akan berlaku selama jangka tertentu ya, jangka pendek saja. Kemudian perlu kita lakukan pemantauan atau monitor berkelanjutan. Kemudian perlu dilakukan stimulus dan respon, dan selanjutnya membuat murid menghormati peraturan itu. Itu jika kita menerapkan konsekuensi. Kemudian ada lagi yang kita namakan menerapkan dengan restitusi, ya. Jadi yang lagi digalakkan ini adalah menerapkan dengan restitusi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan Bu Risma dan saya juga tentunya saling bersama-sama gitu. Mungkin nanti bisa ditambahin, mungkin Pak Zai itu biasanya lebih ngerti karena beliau BK ya. Nah jadi restitusi ini emang sedang digalakkan untuk kurikulum merdeka. Jadi konsep disiplin yang akan kita lakukan di sekolah itu harapannya kita menerapkan restitusi ini, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pemecahan masalahnya nanti untuk jangka panjang. Kemudian nanti murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian nanti ada yang namanya teori kontrol, artinya nanti murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nanti ada caranya Bapak Ibu. Jadi murid juga nanti bisa bersemangat dan lebih memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi apa sih? Tadi saya sudah bilang restitusi begitu ya Bapak Ibu. Jadi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa atau pada murid. Kalau di kurikulum sekarang kan murid atau peserta didik ya, sudah tidak pakai siswa lagi. Jadi kita biasakan menggunakan murid atau peserta didik. Nah, jadi pengertian restitusi menurut Goseni tahun 2004 itu bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin itu bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, membuka tawaran bukan pemaksaan, seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dimiliki. Yang tadi ya, 5 kebutuhan dasar tadi, apakah kebutuhan dasar pemenuhan kesenangan kah, penguasaan kah, atau yang lain sebagainya tadi yang ada 5. Kemudian fokus pada karakter bukan
tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Ini slide terakhir untuk saya ya, nanti sisanya Bu Risma. Jadi contoh kasus ketika siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada perbedaan jika kita memberikan hukuman. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif dengan hukuman, maka guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Lama banget ya. Kemudian guru marah, maka melotot, dan siswanya jadi takut, seperti itu. Nah, ketika kita memberikan dengan konsekuensi, maka guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau menuliskan ulang sebanyak 3 kali. Saya juga jadi teringat dulu zaman saya sekolah, guru saya pernah memberikan, saya masih bingung ini sebenarnya antara hukuman atau konsekuensi begitu, karena kayaknya jadi satu ya. Menyuruh menuliskan huruf Arab waktu itu karena saya pelayanan berlembar-lembar, jadi itu jadi kayak terngiang-ngiang di saya dan akhirnya saya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi seperti itu ya. Jadi mungkin itu salah satu konsekuensi begitu ya. Jadi hanya jangka pendek ketika saya sudah tidak bersama guru itu lagi atau ketika guru itu tidak mengajar saya lagi, ya udah bebas gitu kayak merdeka gitu. Nah, kemudian di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan jika Bapak Ibu menerapkan restitusi, maka guru nanti tahapannya itu ada. Nanti yang pertama itu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan yang ada pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Kemudian guru terbuka dan siswa juga jadinya menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi mungkin untuk budaya positif, disiplin positif dari saya demikian. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Risma, atau sebelum dilanjutkan mau ada tanggapan dulu dari Bapak Ibu guru mengenai disiplin positif berupa hukuman, konsekuensi atau restitusi yang biasa Bapak Ibu lakukan. Mungkin kita sudah pernah melakukan ketiga-tiganya mungkin ya, tapi mungkin yang paling sering saya pribadi itu adalah hukuman. Nggak usah di sekolah, di rumah saja gitu. Ketika anak saya melakukan kesalahan itu tidak saya lakukan, sini dulu ya. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak ya, kayaknya agak susah. Pasti saya langsung, kenapa begitu? Kenapa adanya nangis? Sekarang kamu nggak boleh main HP begini-begini. Itu memang saya pribadi juga belum bisa menerapkan ya restitusi itu. Tapi seiring berjalannya waktu, semoga kedepannya saya bisa. Mungkin pelan-pelan konsekuensi dulu, baru nanti kemudian restitusi. Silakan Bapak Ibu mungkin ada tanggapan. Ya, boleh Bu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Yang saya mau tanyakan, bisakah diterapkan di SMA Negeri 1 Pandan dengan kondisi siswa yang kita alami bersama untuk restitusi ya, karena dikasih hukuman saja mereka tidak bisa menyadari kesalahannya, apalagi kita hanya sekedar memberikan iya. Jadi itu pertanyaan saya, bisakah kita terapkan dalam kondisi anak-anak kita yang seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muli. Saya sambil duduk aja kayaknya ya, sampai berdiri. Tadi pertanyaannya, apakah kita bisa menerapkan restitusi di sekolah kita? Jawabannya insya Allah bisa Bapak Ibu. Jadi restitusi itu nanti ada tahapannya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 tahapan. Ketika kita melakukan restitusi itu nanti ada 3 tahapan. Awalnya nanti sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Risma. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, kita itu membuat atau melakukan keyakinan kelas dulu dengan anak-anak. Ya, jadi di kelas kita melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu, atau kita juga bisa lakukan di lingkup sekolah yang lebih luas.
kita bisa membuat keyakinan sekolah, begitu. Jadi kesepakatan kelas, peraturan kelas, dan keyakinan kelas itu nanti berbeda Bapak Ibu. Jadi yang harus kita buat pertama adalah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Risma apa perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi dengan dimulainya membuat keyakinan kelas itu harapannya nanti siswa akan lebih tahu dan lebih mudah kita memberikan restitusinya ini ketika dia melakukan kesalahannya seperti itu. Jadi ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu identifikasi identitas, kemudian validasi, kemudian yang terakhir keyakinan. Itu ada 3 tahapannya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Risma. Jadi kalau menurut saya, insya Allah kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh asal dilakukan secara kontinu dan terus menerus. Memang awalnya akan susah ya, Bapak Ibu, akan susah karena biasa kalau kita lihat anak bermasalah gitu, udah gemes duluan ya, udah kamu lagi gitu. Tapi semoga harapannya dengan kita belajar bagaimana sih kita melakukan restitusi itu, mudah-mudahan ketika sudah melakukan hal tersebut masih juga anak itu melakukan hal-hal yang terus berulang, itu berarti harus ada tindak lanjutnya. Jadi nanti ada posisi kontrol guru, ada jadi pemantau, ada jadi penghukum. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi insya Allah jika Bapak Ibu kita bersama gitu ya, kita bersama berkolaborasi untuk menerapkan, benar-benar menerapkan restitusi ini, harapannya anak-anak bisa berubah begitu. Jadi melakukan restitusi ini tidak langsung ujuk-ujuk begitu langsung lemah lembut, itu tidak. Jadi ada beberapa tahapan nanti akan disampaikan oleh Bu Risma. Jadi insya Allah bisa Bunda, insya Allah bisa kita bersama-sama, kita semua berkolaborasi. Jika tidak berkolaborasi tidak akan bisa gitu. Jadi jika semua sepakat, Bapak Ibu sepakat, kita akan mencoba ketika anak melakukan kesalahan jangan langsung diberi hukuman, mungkin kita bisa lakukan konsekuensi dulu ataupun kita bisa lakukan restitusi ini. Jadi ada tahapan di dalam restitusi ini. Jadi nanti kita akan belajar setelah ini. Tapi insya Allah kalau menurut saya pribadi, insya Allah kita bisa lakukan asal kita benar-benar berkomitmen dan bekerja sama begitu. Jadi restitusi ini harapannya ketika anak melakukan kesalahan itu tidak dikit-dikit, "Dah, kamu lapor sama wali kelasmu, kamu lapor sama guru piket, kamu lapor sama guru piket." Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya ketika ada anak melakukan kesalahan, itu kita bisa langsung menangani permasalahannya itu sendiri di kelas. Jadi tidak harus lapor ke guru BK, lapor ke wali kelas, lapor. Jadi dengan menerapkan restitusi ini nanti kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri Bapak Ibu. Ya, guru yang menemukan masalahnya apa, nanti dia akan menyelesaikan di situ. Jadi harapannya restitusi itu seperti itu. Ya, tidak dibawa keluar ke dikit-dikit lapor pada lapor wali kelas, pusing juga wali kelas ya, dilaporin terus gitu. Tapi mungkin tetap harus bekerja sama dengan wali kelas dan BK. Jika anak itu mungkin melakukan kesalahan yang berulang tadi, makanya saya bilang tadi perlu adanya rencana tindak lanjut dengan anak tersebut, kan harus dipantau. Oke, begitu ya Bu. Udah. Silakan lanjut, ada tanggapan. Oke, lanjut. Baik, terima kasih kepada Ibu Berry, dan saya akan melanjutkan pemaparan tentang budaya positif aksi nyata di modul 1.4. Nah, jadi saya tadi Ibu Berry itu sudah menjelaskan secara detail tentang budaya positif itu seperti apa. Nah, jadi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi mohon izin Pak Sur dan Pak Zai, karena memang kami berdua ini memang masih perlu belajar lagi. Nah, kemudian terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi ini memang kita di sini ada penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman,
kemudian menjadi pemantau, dan yang selanjutnya adalah manajer. Nah, jadi 5 posisi kontrol tentang budaya positif ini memang kita itu sebenarnya sudah menerapkan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Nah, jadi kalau secara pribadi, kalau saya pribadi berada di posisi penghukum. Nah, jadi sebenarnya yang di 5 posisi kontrol restitusi ini, nah, jadi kita itu bisa restitusi. Ya. Yang betul bagai adalah restitusi. Biasanya kalau kita diimplementasikan kepada siswa, nah kebanyakan itu kita menghukum. Nanti biasanya kan kalau pada saat siswa itu terlambat, nah jadi kita itu langsung kamu terlambat, langsung push up 10 kali atau 20 kali. Nah, biasanya Pak Zain ya, atau biasanya kalau yang dari Bapak Ibu guru yang lainnya, misalnya membersihkan WC atau memungut sampah. Nah, jadi sebenarnya yang di posisi kontrol restitusi ini kita bisa melihat. Jadi kita itu bisa menelaah diri kita sendiri itu sebenarnya kita itu berada di posisi mana. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi biasanya kalau anak-anak terlambat, kita itu sudah menunjukkan wajah yang lesu, kemudian merasa kecewa dengan nada yang kamu itu terlambat lagi ya. Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, jadi sebenarnya di posisi itu tidak dibetulkan Bapak Ibu ya. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi untuk menyadari kesalahan pada pelanggaran tersebut, nah dia itu merasa bahwa dia berada di posisi yang paling rendah. Jadi dia itu tidak menyadari secara langsung karena kita itu sudah berbelas kasihan duluan. Kamu terlambat ya, dari kemarin kan saya sudah ingatkan tapi kok terlambat lagi. Nah, ternyata untuk membuat rasa bersalah ini tidak dibetulkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi dari teman. Nah, jadi ini memang yang sering saya lakukan. Nah, terutama di anak wali saya. Nah, jadi biasanya kan kalau misalnya kita itu terlalu dekat dengan siswa, nah jadi siswa itu merasa nanti kalau misalnya saya itu terlambat, nanti ada Ibu Risma yang membelain saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian pemantau. Nah, jadi kalau sifatnya pemantau di sini, misalnya Pak Zai sudah menentukan untuk datang ke sekolah itu misalnya jam 7 tes. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah lewat misalnya 5 menit, nah biasanya kamu konsekuensinya sudah tahu kan kalau terlambat bagaimana. Jadi nanti bikin barisan sendiri. Nah, kemudian atau push up 2 kali. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya adalah manajer. Nah, jadi yang 5 posisi kontrol ini yang digalakkan di kurikulum mereka ini, kita itu harus sebagai manajer. Jadi kalau misalnya anak-anak kita terlambat, jadi kita itu tidak harus langsung memberikan hukuman. Jadi kita itu harus mengenal atau kita itu harus mencari tahu alasan siswa tersebut terlambat itu kenapa. Nah, jadi biasanya kan ini yang di laporan di anak wali saya atau di kelas yang lain, biasanya kan ada yang seperti itu. Misalnya, Bu, saya terlambat, tapi karena saya lupa share ke ibu, akhirnya dihukum karena saya itu misalnya lupa ngasih tahu di grup sekolah. Jadi anak-anak itu kadang
Bu, kok saya dihukum padahal kan saya sudah izin. Nah, jadi sebenarnya kita itu harus selalu menjadi manajer. Jadi kita itu harus memantau alasan kenapa peserta didik tersebut itu beralasan tidak hadir atau terlambat. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, kemudian penghukum di sini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi sebenarnya ini sudah sering kita lakukan. Nah, jadi ini sebagai kita itu di posisi kalau berdiri di depan barisan, nah kita itu adalah posisi sebagai penghukum. Nah, kemudian berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu sudah kecewa dengan kamu. Nah, jadi ini adalah membuat rasa bersalah kepada siswa. Nah, kemudian teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang dari penghukum berbuat salah kemudian menjadi teman, itu yang sering saya lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga yang lain mungkin hampir sama ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi ini untuk kalau yang di bagian pemantau, nah biasanya yang terkait dengan kesiswaan dan guru TK. Tapi kalau kemarin waktu di tahun sebelumnya kan sistem poin, tapi kalau sekarang saya nggak tahu aturannya seperti apa. Nah, kemudian manajer. Nah, jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi untuk yang penerapan 5 posisi kontrol yang di manajer ini yang digalakkan di kurikulum Merdeka, kita seharusnya menjadi manajer. Jadi kita itu harus mendalami permasalahan-permasalahan yang terdapat pada siswa yang melanggar. Kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Jadi untuk yang keyakinan kelas, Bapak Ibu, saya dengan Ibu Berry kemarin di kelas 11A untuk keyakinan kelas itu kami sudah buat. Tapi memang untuk sebelumnya, untuk di pelajaran saya, memang sudah saya terapkan untuk keyakinan kelas khusus untuk di pelajaran biologi. Nah, jadi di mana aturan-aturan tersebut itu di pelajaran saya itu memang diberlakukan khusus di pelajaran saya. Nah, jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melakukan keyakinan kelas, jadi kita itu harus memperkenalkan kepada peserta didik tentang dampak negatif dan dampak positifnya. Jadi manfaatnya apa? Jadi kalau kita misalnya menggunakan keyakinan kelas itu untuk kedepannya bagaimana? Nah, kemudian itu berpengaruh kepada pribadi peserta didik. Jadi sebenarnya untuk yang di keyakinan kelas ini untuk membiasakan peserta didik itu untuk disiplin. Jadi ini salah satu keyakinan kelas yang saya sudah buat kemarin di kelas 11A, cuman untuk keyakinan kelasnya juga di belakang dulu di tempel. Nah, jadi
yang untuk yang keyakinan kelas yang dibuat itu diperkenalkan kepada peserta didik bagaimana membuat keyakinan kelas sendiri supaya anak-anak itu tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Oke, nah jadi bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Nah jadi kalau untuk membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, jadi dia lebih singkat. Nah kemudian yang kedua adalah berupa pernyataan universal. Nah kemudian dibentuk dalam bentuk kata positif. Jadi misalnya kata positif tidak boleh menggunakan kata tidak. Nah, kata tidak misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya apa? Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar lebih mudah diingat. Nah kemudian misalnya datang tepat waktu. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang panjang lebar. Jadi harus lebih singkat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, kemudian sekolah agar mudah diterapkan. Jadi yang saya terapkan di pembelajaran saya itu harus tepat waktu. Nah, kemudian selanjutnya adalah semua warga kelas di sekolah dilibatkan membuat. Jadi untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi semua peserta didik itu harus mempunyai keyakinan masing-masing. Nah, apa sih yang kalian mau terapkan di kelas kalian? Nah, jadi yang memang yang betul-betul yang harus diterapkan di kelas tersebut. Nah, jangan sampai nanti misalnya, tapi kadang-kadang anak-anak itu memilih keyakinan kelas itu yang lebih muda ya. Kalau yang misalnya keyakinan kelas kemarin itu yang di 11A tidak ada PR dulu. Nah, jadi anak-anak itu memang tidak ada PR. Nah, tapi bagaimana kita sebagai pendidik itu bisa mengimbangi dengan alasan peserta didik tersebut. Jadi kalau misalnya memang tidak ada PR, jadi kita itu bisa alihkan ke tugas proyek atau portofolio. Jadi seperti itu. Kalau untuk tugas formatif memang tidak ada PR, tapi kalau untuk proyek sama portofolio bisa. Nah, kemudian untuk yang ketiga restitusi. Nah, di sini tadi sudah dijabarkan oleh Ibu Berry. Nah, di sini ada 3 tahapan untuk mengimplementasikan restitusi. Segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi misalnya ini anak-anak terlambat, jadi kita itu harus menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi nanti pada saat anak-anak melanggar itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi untuk video yang sudah dibuat oleh Ibu Berry, silakan ditampilkan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan segitiga restitusi tadi ya. Jadi ada 3. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita melakukan 3 tahapan restitusi tadi. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi.
Oke, jadi mungkin sedikit tambahan dulu sebelum lanjut. Tadi Bu Risma sudah menjelaskan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Tadi kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas begitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih ke nilai-nilai universal di dalamnya. Seperti tadi contohnya, kita ke sekolah harus memakai helm. Itu adalah peraturan sekolah gitu. Jadi keyakinannya apa kalau kita menggunakan helm? Demi keselamatan. Jadi itu adalah nilai universal yang terkandung dalam keyakinan kelas. Nah, jadi ini ada contoh penerapan, langsung aja ke video. Nah, jadi saya ceritakan dulu kronologisnya. Nah, jadi saat pembelajaran praktikum hukum Newton, ketika itu Reza tidak ada di ruangan. Padahal sebelumnya ketika pelajaran seni budaya, Reza masih ada. Berarti Reza saat di pelajaran saya tidak hadir. Kemudian saya memanggil Reza seperti itu ke ruang guru. Jadi ini adalah contoh menstabilkan. Ayo masuk Reza. Ya Reza, kamu tahu ibu panggil kenapa ya? Kurang tahu. Iya. Reza, ibu mau tanya. Kemarin kamu tidak masuk ya saat pelajaran praktikum fisika. Padahal sebelumnya kata teman-teman kamu masuk di pelajaran seni budaya. Benar Bu, saya tidak masuk pada saat praktikum. Tetapi Bu, bukan saya saja yang membolos Bu, tapi ada beberapa teman lain yang ikut membolos juga Bu dari kelas sebelah. Oh, seperti itu. Jadi ibu tidak mencari tahu ya, ibu tidak mencari siapa yang memulai duluan, siapa yang ikut-ikutan, tapi semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Dan semua orang juga bisa memperbaikinya. Kalau ibu boleh tahu, kenapa Reza membolos? Saya membolos karena ikutan teman jurusan lain Bu, supaya tidak kompak Bu. Soalnya saya takut tidak ada ditemani sama teman-teman yang lain. Apalagi tugas praktikum saya belum selesai Bu, jadi saya memilih bolos saja. Walah Reza, meskipun kamu tidak menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu tidak harus membolos seperti itu ya. Nah kan minggu lalu kita sudah pernah membuat keyakinan kelas, padahal Reza masih ingat kan keyakinan kelas kita apa? Saya ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Nah menurut Reza disiplin itu apa? Bertanggung jawab itu seperti apa? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Bu, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Nah berarti Reza sudah ingat kan apa itu disiplin, apa itu tanggung jawab. Sekarang apa yang akan Reza lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Bu. Oke begitu. Nah apa yang bisa Reza lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah Reza perbuat? Saya minta maaf Bu kepada Ibu, dan saya akan berjanji agar tidak mengulangi kesalahan saya Bu, dan saya akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu Ibu maafkan Reza, Ibu menghargai usaha Reza, dan semoga Reza tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nanti Ibu akan terus memantau Reza agar dapat memperbaiki semuanya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Reza. Satu lagi perbaiki ya, ada. Baik, itu tadi pemaparan video segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Berry. Nah, jadi ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu terkait dari video tersebut? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya, silakan Pak Bupati. Ini aja. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk video, Bapak, Ibu-ibu yang calon guru penggerak, kita sharing saja bahwa
setahu saya, sepengetahuan saya, restitusi ini kan banyak macam jenisnya. Jadi ada yang restitusi hukum, ada restitusi pajak, dan kebetulan yang pembahasan kita ini adalah restitusi di bidang pendidikan. Jadi kalau secara umum kan restitusi ini kan ganti rugi, ada penggantian rugi. Kemudian atau istilahnya bisa dibilang kompensasi lah terhadap korban, ya, secara umum. Dan yang dikaitkan dengan dunia pendidikan adalah bagaimana cara kita merubah kembali anak-anak yang sebelumnya ini berada di jalur yang salah dan kita kembalikan ke jalur yang benar. Itu kan intinya seperti itu. Kemudian sharing saja ibu-ibu yang ada di depan. Kadang dalam kondisi atau kasus tertentu kita sebagai manusia dan punya keterbatasan juga, kadang apa yang sudah kita laksanakan, kita lakukan untuk mengembalikan mereka ke jalur yang benar itu tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi siswa ini sudah kita kasih pengertian, kita kasih anjuran berbagai macam, ini kalau salah, ini yang benar, tapi tetap aja dilakukan. Jadi apakah beberapa solusi, misalnya kan kita terjadi pembiaran ataukah kita binasakan, kan berbagai macam solusinya itu, ya kan? Kalau kita membiarkan dan dia bisa dibina, kalau kita cuek ya kita biarkan, kalau kita tetap kasih aturan pun ya kita binasakan, kan solusinya cuma itu, kita bina dan kita binasakan, itu aja. Dan itu yang menjadi kendala kita semua dalam mengelola manajemen konflik ini. Jadi karena yang kita tangani manusia memang agak susah daripada benda yang kita tangani, kita taruh kemana, kita ambung-ambung ya terserah benda itu, tapi manusia ini memang agak unik. Jadi kita pun ada kadar batasnya juga. Kalau kita sudah punya ya itu, kalau kita tidak marah ya pasti kita tinggal pergi, itu aja konsekuensinya. Jadi nanti kita sharing seperti apa ke depannya supaya kegiatan ini, masalah restitusi ini bisa berjalan baik. Karena saya sering lihat juga teman-teman terutama yang langsung bergerak di bidang itu, kayak Pak Sur, kayak Pak J, itu pasti kan selalu terjadi benturan. Jadi namanya manusia ya kadang ya di luar kontrol, kadang itu. Nah, nanti dan untuk menjadikan budaya itu kan agak susah, karena budaya kan datangnya dari pribadi sendiri. Jadi kalau pribadi sendiri yang tidak suka, tidak nyaman, kan agak susah juga diajak jalan sama-sama gitu. Dan apalagi yang tidak sepemahaman dengan ini mau dibawa kemana, tapi kalau tidak ada kesepahaman ya ujung-ujungnya akan jalan sendiri-sendiri. Mungkin itu aja sharing saya mengenai restitusi. Kalau masalah video ya seperti itulah kasus di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putut. Gimana Pak Sur, ada tanggapan? Baik, terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu-ibu guru, calon guru penggerak, dan bapak ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Setelah melihat apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Berry dan Bu Risma ya, tentang apa tadi
restitusi. Jadi kalau nyebut harus hati-hati. Kalau udah salah nanti, ya kan? Nah, restitusi tadi Bu ya. Jadi ada berapa tipe atau berapa contoh penerapan 5 restitusi tadi. Ya, ini kalau setelah saya melihat dan mendengar apa yang dipaparkan tadi, mungkin saya salah satunya adalah tipe yang pertama, ya. Penghukum, ya kan? Penghukum. Nah, tetapi hukuman itu bukan untuk membinasakan atau untuk apa ya? Untuk menyakiti. Sebetulnya niatan dari lubuk hati kami yang paling dalam adalah ya memberikan hukuman itu supaya anak itu disiplin sebetulnya. Karena ada tipe-tipe siswa kita itu di dalam menyadarkan itu ada yang ya harus dilakukan dengan tindakan. Tapi juga ada untuk menyadarkan anak itu juga cukup dengan nasihat, itu juga ada seperti itu. Nah, inilah dilema sekolah kita karena berbagai macam tipikal karakter siswa ini, ya tentu kita di dalam memberikan hukuman itu pun kami juga melihat kondisi fisik anak seperti itu. Tentu kami harus pikirkan itu. Kalau memang kondisinya anak itu memang sehat, kuat jasmaninya, ya tentu mungkin dengan tindakan-tindakan fisik yang sekiranya membuat anak itu bisa jera seperti itu. Sebenarnya niatan kami seperti itu. Nah, memang ini menjadi sebuah tantangan buat kita sendiri karena dengan pola seperti itu pun juga masih banyak kita temukan anak-anak yang masih sering melanggar. Nah, kalau mungkin dengan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini yang melalui calon guru penggerak seperti ini, nah tentu ini kami juga harus berkolaborasi dengan semua Bapak Ibu guru. Berarti di sini menggambarkan dari 5 posisi kontrol restitusi ini berarti kita semuanya harus terlibat seperti itu. Nah, semuanya harus terlibat sehingga anak itu di sekolah tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang nantinya dilakukan. Karena semua Bapak Ibu guru aktif, semua Bapak Ibu guru terlibat seperti itu. Nah, memang konsekuensinya sebagai penghukum tuh Bu, kami resikonya cukup tinggi juga gitu. Satu, kami dibenci oleh siswa. Itu sudah pasti konsekuensinya seperti itu. Ya toh? Nah, jadi tidak semua guru juga punya keberanian di dalam untuk memberikan sanksi kepada siswa itu karena sudah banyak terjadi ya kita memberikan sanksi dengan niatan yang baik, besok orang tua datang ya karena tidak diterima dengan tindakan-tindakan kita padahal niatan kita dalam untuk mendidik. Ini yang pertama. Nah, kemudian untuk ya teman, kami pun juga sering melakukan pendekatan kepada anak-anak, memposisikan diri juga sebagai teman. Kami ajak cerita gitu. Kami tanya permasalahannya apa ya sehingga kamu sering terlambat dan sebagainya. Nah, ini beberapa ya kontrol ini sebetulnya sudah kita lakukan gitu. Nah, entah nanti dengan adanya ilmu yang kita dapatkan ini dengan pola apa lagi yang bisa kita sadarkan begitu. Jadi kalau menurut saya memang ada siswa itu yang harus diselesaikan pelanggarannya itu dengan pendekatan, dengan musyawarah, dengan nasihat. Mungkin juga ada juga yang harus dengan ya pola menghukum tadi. Nah, saya mungkin salah satu karakternya sebagai penghukum dengan Pak Z itu. Ya, jadi apapun yang kami lakukan yang jelas tujuannya hanya satu, bagaimana untuk mendisiplinkan dan menertibkan anak-anak kita yang ada di sekolah kita. Saya rasa mungkin itu Bu untuk sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sur atas tanggapannya terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi sebenarnya untuk yang 5 posisi kontrol tersebut ini memang kita sudah melakukan. Nah, tapi kita itu harus betul yang sudah dikatakan oleh Pak Sur bahwa kita itu harus mengkondisikan dengan keadaan siswa. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak tersebut itu ada yang memang perlu untuk literasi, kemudian ada yang
ada yang penyelesaiannya bisa melalui dengan pendekatan. Nah, jadi ada juga yang bisa dilemah lembuti. Nah, jadi dengan 5 posisi kontrol tersebut, nah jadi kita itu harus menjadi manajer kepada siswa untuk masalah terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik, khususnya di pelanggaran sekolah, misalnya datang terlambat. Jadi di sini ada pernyataan dari Stephen R. Covey tentang bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi itulah pemaparan dari aksi nyata modul 1.1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah beri aplaus dulu untuk Bu Beri dan Bu Isma. Semoga kegiatan selanjutnya berjalan dengan lancar, lulus dengan hasil yang terbaik. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai MC mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi